Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sehat semuanya? Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi juga sahabat-sahabat jemaat Tuhan yang bergabung secara online, siapkan hati kita semua untuk kita akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hidupku terutama bagiku penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu bagiku. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Coba Tuhan katakan sama-sama, anugerah. Haleluya Yesus, ini semua karena anugerah-Mu Allah. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Amin. Amin. Bukan karena kami Tuhan. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Yes, amin. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu
sayang-Mu Allah, yang selalu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Hari lepas hari kami lalui Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh terus berjalan Tuhan. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akan terus menanti-nantikan Engkau Allah, sampai saat dan waktu-Mu ya Bapa, Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Berkati dan urapi kami semua Allah. Gedung ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami yang melayani, kami yang beribadah, kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan sahabat-sahabat kami, jemaat Tuhan yang hadir secara online pun, urapan yang sama, berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tetap kuat berdiri. Yang tidak kuat silakan duduk ya. Kita naikkan pujian kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Yang belum bersalaman satu dengan yang lainnya, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah, amin, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah berjanji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala. Amin. Aku cinta Yesus, amin. Shalalalala. Aku cinta Yesus. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku amin, menaikkan janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, kita berdendang. Amin. Aku cinta Yesus, oh shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalala. Shalala. Oh aku cinta Yesus, Shalalalala. Aku cinta Yesus. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah paksayan Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, paksayan amin. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, yes, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali,
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi melintasi langit biru, Melintasi langit biru. bagaikan raja wali. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita pasti akan kuat. Amin. Bagai Raja Wali kita akan terbang tinggi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya sampai akhir hidup kami Allah. Kami mau tetap menantikan Engkau ya Tuhan. Oh Yesus, sungguh luar biasa Engkau Allah. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kemampuan Allah, untuk terus bertahan di dalam iman kami kepada-Mu. Amin Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, amin. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, amin. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan, saya kembali undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman yang akan dibentangkan pada kita sore hari ini. Itulah kekuatan kita, itulah dasar percaya kita kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun Tuhan. Amin. Amin. Engkau tahu oh ceritaku Tuhan dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, yes, Engkau tetap memilihku. Kuasa-Mu
berserah. Kami berserah kepadamu Yesus. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya kepadamu Bapa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, katakan, kini aku percaya. Kami percaya Yesus. Oh haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kuasamu. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Dasarku berharap. Kini aku. Haleluya. Oh Yesus. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti, amin, panggilanmu, amin, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini kami percaya Tuhan. Kami juga berserah kepadamu. Amin. Kau yang panggil kami, Amin. dan kami akan ikuti panggilanmu Tuhan Amin. sampai akhir hayat hidup kami. Kami percaya ketika kau panggil kami, engkau yang selalu mempersiapkan hal-hal yang baik di setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur punya Yesus yang sungguh luar biasa buat kami. Yesus yang ajaib, yang kasihnya tidak terbatas, yang kebaikannya tidak pernah terhingga. Betapa besar anugerah-Mu bagi hidup kami Yesus. Dan kalau sampai hari ini kami boleh ada kembali di rumah-Mu ya Tuhan, maka setiap jemaat-Mu yang mungkin mengikuti secara siaran langsung ini Bapa, Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ini. Biarlah kehidupan kami ini tetap memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Engkau tetap punya rencana dan kehendak atas setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Pujian yang kami naikkan hari ini biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Tuhan kuduskan dan berkati setiap kami, baik hamba yang memberitakan maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami buka hati kami, buka pikiran kami. Kami percaya hari ini kami dapat pemahaman-pemahaman yang baru lagi dari firman Tuhan. Dan melalui firman-Mu hari ini, kami terus dikuatkan, kami terus dimampukan, disanggupkan untuk terus bergerak, melangkah bersama Tuhan. Sehingga di setiap perjalanan hidup kami yang kami temui adalah mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau yang sudah menyembuhkan setiap jemaat-Mu hari ini. Engkau yang sudah pulihkan kesehatan kami. Engkau yang sudah berkati pekerjaan kami, usaha kami. Engkau cukupkan makan minum kami sampai hari ini. Engkau yang atur perjalanan hidup kami Tuhan, di saat-saat kami ada di luar kota. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kalau hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan, dan kembali kami dengar firman Tuhan, biarlah semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Semangat. Puji Tuhan. Minggu ini sebenarnya didedikasikan bagi gereja, banyak gereja Tuhan, bicara tentang dibilangnya Minggu Palma. Jadi 7 hari menjelang peristiwa tentang Yesus. Amin. Saudara mau siap menikmati dan mengalami peristiwa tentang Yesus? Cepat banget amin ya. Betul nih. Hari Kamis hari mencekam loh. Saudara siap terima penderitaan yang besar nanti dari hari Kamis sampai hari Jumat. Satu hari yang luar biasa. Tapi hari yang luar biasa juga yang harus dialami seorang pribadi yang luar biasa buat saya dan saudara. Nggak ada yang sanggup lakukan itu secara manusia kalau Tuhan tidak lakukan itu, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Saudara siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan tenaga kita, jaga kesehatan kita dengan baik. Amin. Kalau nggak perlu makan yang gorengan, jangan makan gorengan. Oke? Atur dengan baik pola hidupnya, ya kan? Makan sehat, makan yang sehat. Biar apa nanti Jumat Agung, ibadah Paskah, kita semua bisa sama-sama ikuti. Amin. Sayang kalau nggak ikuti. Amin. Kan cuma sekali setahun. Oke? Setuju? Semua hadir ya? Bahkan yang belum hadir hari ini, saya percaya bisa hadir nanti di hari Jumat dan hari Minggu. Dan kita percaya kita akan diberkati oleh semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa, menantikan Tuhan. Musimnya masih sama. Selagi saya ulang-ulang, tahun ini kita musimnya apa? Penuaian. Hanya 3 orang yang tahu. Musimnya apa? Penuaian dan amin. Saudara, kita harus sama-sama kompak nih. Musim tahun ini kita musim tentang penuai. Amin. Biar bisa sama-sama kita tuai, betul nggak? Banyak keluarga, banyak anak-anak, generasi-generasi muda yang khususnya bahkan orang-orang belum pernah kenal Tuhan Yesus secara pribadi, mereka bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan mujizat Tuhan akan terjadi sepanjang tahun ini. Tapi ingat, saya selalu tidak bosan-bosan laku katakan, kalau kita nggak pernah bergerak, nggak pernah melangkah, mujizatnya nggak pernah kita bisa temui dan alami. Karena mujizat selalu bergerak mendahului kita. Oke? Selalu mujizat itu selalu on the way. Oke? Mujizatnya on the way. Kitanya enggak OTW. Cuma status saya bilang OTW, tapi masih di kamar mandi. Itu tuh kita tuh. Padahal mujizat Tuhan on the way. Kitanya OTW Pak. Di mana Pak? Ntar Pak Pendeta OTW. 5 menit lagi OTW. Lagi di mana? Masih make up. Make upnya 30 menit. OTW nanti 1 jam kemudian. Enggak OTW. Terus berharap mujizat. Orang nggak pernah bergerak. Terus ada di situ. Padahal mujizatnya on. Bilang sama kanan kiri lah. Mujizat sedang on the way nih. Kamu mau alami mujizat nggak? Serius ini. Saya kalau ngomong gini kan, ini firman Tuhan bilang. Betul nggak? Serius loh. Kalau saudara serius, alaminya akan serius. Iya loh. Jangan saudara pikir nih, kayak ini kayak main-mainan nih, kayak dongeng-dongeng. Enggak. Tuhan tuh nggak dongeng-dongeng. Pasti loh. Dia mati, dia bangkit tuh pasti. Bukan cerita dongeng. Oke. Saudara, kita akan lihat kebenaran ini. Entah kenapa Tuhan lihat bahwa tema ini sebenarnya gini. Menantikan Tuhan itu tema yang familiar buat kita. Mungkin udah banyak kita dengar tentang bagaimana menantikan Tuhan. Gimana sih sikap seorang yang menantikan Tuhan. Tahulah kita lah. Apa sih itu menantikan Tuhan? Saya mau kasih tahu hari ini. Kalau kita bicara nantikan Tuhan, saya bukan bilang gini, waktu kita duduk diam, doa, bersaat teduh, dalam posisi menantikan Tuhan, itu bukan salah, tidak salah. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, dalam menantikan Tuhan juga bukan sekedar duduk diam. Tapi menantikan Tuhan itu bukan berarti kita pasif, hanya diam saja menunggu.
Tapi menantikan Tuhan sesungguhnya adalah Tuhan mampukan kita untuk bisa bergerak, melangkah bersama dengan roh Tuhan. Amin. Kita baca ayatnya ya. Ada ayatnya soalnya. Makanya saya kasih tahu bahwa menantikan Tuhan itu bukan duduk di, tapi bergerak, melangkah. Tapi melangkah bukan karena kekuatan kita, bersama dalam pimpinan roh Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus yang pimpin kita untuk bergerak dan melangkah. Kita baca sama-sama ayat ini. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. 1, 2, dan 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka apa? Stop dulu. Tenang. Biar kita paham. Mereka ngapain? Duduk enggak? Lari. Bilang sama sebelahnya, lari woi. Lari. Kamu mah diam mulu sih. Lari. Katanya ini musim penuaian, tapi diam terus. Lari. Saudara tahu lari enggak sih? Kita mau praktek lari enggak? Saya enggak sanggup lari nih, saudara. Tahu lari kan? Halo, tahu lari ya? Lari. Apa ada lari gini? Yuk lari yuk, 1, 2, 3. Udah lari, udah mulai. Udah 1, 2, 3. Masih di situ. Yang lain udah di depan, kita masih di sini. Lari. Lanjut ya. Dan tidak menjadi, lihat, walaupun dia lari nggak kan ada kekuatan. Amin. Kan nggak lesu kan? Lari capek nggak? Capek. Capek lah. Tapi nggak lesu. Sukacita. Amin. Lanjut. Mereka dan tidak menjadi. Oke. Jadi ada lari sama nggak duduk di. Minimal saudara kalau nggak sanggup lari, jalanlah. Jalan tuh menangkan jiwa. Amin. Jalan, bilang sama yang lain yang saudara ketemui dimanapun saudara jumpa. Kalau dia belum tahu siapa Yesus, bilang ada Yesus. Saya ini bisa sampai hari ini kan ada Yesus. Siapa tuh Yesus? Mau tahu Yesus? Saya sih belum paham benar. Ikut aja ke sini Geki. Nanti dikasih paham sama Pak Arianto. Pokoknya itu pribadi yang gak pernah bisa saya ceritakan, tapi luar biasa di hati saya. Dorongannya sangat kuat. Dia yang ubahkan hati saya, ubahkan sikap saya, tingkah saya itu diubahkan karena ada pribadi itu. Jadi orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang berharap sama Tuhan, orang yang berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan firman-Nya Tuhan katakan apa? Dia berikan kita kekuatan. Namun Tuhan berikan kekuatan bukan buat mereka yang diam. Oke, apalagi kalau dia yang meratapi nasibnya, penderitaan yang nggak habis-habis. Tuhan, aduh, emang udah gini kali nasib saya. Dari turunan saya memang udah turunan miskin. Ya udahlah, saya terima nasib. Nasib. Yang nggak pernah ngalamin apa-apa. Nggak ada kekuatan yang diterima, betul nggak? Yang ada putus asa yang ada bunuh diri. Nggak ada kekuatan, karena diam. Maka Tuhan bilang, orang yang diam aku nggak kasih kekuatan. Aku hanya kasih kekuatan buat mereka yang berlari dan berjalan. Waktu kita berlari dan berjalan, bisa saja kita lesu dan lelah. Tapi Tuhan selalu berikan kita kekuatan dan kemenangan. Slide berikutnya. Ini saudara harus baca. Hanya sekali aja saya kasih tahu ini. Setan itu selalu berusaha apa? Menghentikan langkah orang percaya agar tidak bisa mengalami mukjizat. Itu yang terus menerus yang setan kerjakan. Dia intimidasi kita, bilang udahlah, nggak mungkin lah, ini lagi zaman susah, kamu jangan aneh-aneh. Kamu nggak lihat nih, Amerika aja udah bikin tarif impor tinggi, lu mau aneh-aneh aja, udah nggak usah mimpi, udah biasa aja. Lu kalau lagi terima segini hasilnya udah segini aja, udah syukurin. Padahal kita bisa banyak peluang yang kita bisa kerjakan. Tuh kadang-kala, udahlah kamu orang berdosa kok, udahlah kamu ntar lagi buat dosa lagi. Mau ngapain sih sungguh-sungguh serius melayani Tuhan? Ngapain sih sungguh-sungguh kamu datang ke hadirat Tuhan? Udahlah, yang kamu kerjakan nanti kamu udah salah, kamu kan akan begitu lagi.
Nanti kamu ketemu jemaat juga, ketemu orang-orang yang melayani, mereka juga sakiti hati kamu lagi. Udah, diintimidasi terus. Udah percuma. Mereka itu kadang-kala gitu doang tuh di gereja, kayaknya aja tuh nyembah-nyembah, angkat tangan. Padahal mah hatinya tuh dengki. Udahlah, nggak ada orang yang bisa dipercaya. Ngapain di rumah aja udah. Sehingga ada banyak orang nggak percaya sama gereja. Dia bilang, ngapain sih ke gereja? Kalaupun ke gereja, udahlah kita datang pas amin, bulu-bulu hilang. Pergi entah kemana. Nggak mau bersentuhan dengan lain. Karena biar apa? Nggak ada konflik. Karena tadi tuh setan bilang, nanti kamu ribut. Udah jangan gabung-gabung. Apalagi ngobrol sama Pak Yusak lama-lama. Nanti lama-lama kamu ketahuan nanti sama Pak Yusak sifatnya. Udahlah, gak usah cerita-cerita tentang kehidupan kamu. Nanti dia cerita lagi ke lain. Oh gitu. Kan di Yesus selalu gitu tuh. Membuat kita dia berusaha untuk menghentikan langkah kita. Betul-betul. Halo? Betul nggak? Hingga kita berhenti melangkah kita. Terus kita bilang, Pak Gembala, saya izin ya. Kalau bisa saya stop dulu lah ya melayani. Saya stop dulu lah ibadah. Terus ngapain? Saya introspeksi diri dulu. Wih, kemana? Ke gunung. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Yang ada makin stres. Nggak ada kekuatan yang diperoleh. Betul. Saudara kalau lagi susah, jalan. Datang sama Yesus. Amin. Kan ada lagu sekolah minggu bilang apa? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap apa? Amin. Kalau ada orang buat kita nggak enak, kalau ada orang sepertinya mau berhentikan langkah kita, udah jangan peduli. Datang lagi sama Yesus. Enggak Tuhan Yesus, aku nggak mau jalan sama dia kok. Aku cuma mau jalan sama Yesus. Amin. Setan itu nggak mau kita maju. Setan itu juga gak mau kita bergerak untuk mengalami janji-janji Tuhan. Sementara Tuhan Yesus mau kita alami janjinya. Dan dia mau kita alami janjinya dan digenapi. Dan Tuhan mau setiap janji dan berkatnya itu harus kita alami. Tapi saya dan saudara harus bergerak. Di zaman sekarang orang gak mau bergerak bukannya hanya karena mereka takut gagal dan kalah. Tetapi anak sekarang bilang mager. Malas ke? Anak sekarang tuh disuruh ngapain gak? Mager kak. Aduh apalagi weekend gini. Ini kak hari Minggu hari istirahat sedunia. Ada-ada aja suruh melayani. Datang lagi 2 jam sebelum ibadah. Aduh pusing kepala nih. Ini pendeta nih banyak banget maunya. Nah gitu tuh. Mager. Udahlah. Biasa-biasa aja. Gak mau bergerak. Kalau kita bergerak nanti gagal lagi. Saya coba nanti buka usaha ini. Takut-takutnya nanti rugi lagi. Soalnya saya udah pernah alami dulu tuh trauma saya. Tahun lalu saya bangkrut. Tapi Tuhan bilang coba lagi. Janganlah resiko lagi. Nanti saya terjerumus di situ lagi. Nanti kalau gagal saya putus asa lagi. Susah lagi saya bangkit lagi. Nah itu tuh. Betul. Suka gitu tuh. Akhirnya kita apa? Mager gak mau bergerak. Udahlah, yang penting doa aja. Diam baik-baik. Kalau disuruh puasa kita puasa aja. Terus ngapain lagi? Udah, percaya aja nanti ada burung gagak tiba-tiba ketuk pintu bilang, saya mau kasih kamu sembako sampai 1 bulan. Oh puji Tuhan, haleluya, mujizat Tuhan. Tanpa kami bergerak pun mujizat Tuhan dikirim. Kadang-kadang kita gitu ya, dikasih rohaninya di situ. Burung gagak bisa kirim kok barang makanan. Udahlah ngapain melangkah. Padahal kita nggak tahu kenapa ya Elia bisa dikasih berkat sama burung gagak. Emangnya dia diam doang? Enggak diam baik. Dia melayani Tuhan. Filipi 4 ayat 9. Kita baca sama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku lah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lihat baik-baik kata-kata ini. Paulus katakan bahwa persoalannya kamu bukan gak pernah belajar. Kamu bukan gak pernah terima kata dia. Kamu bukan gak pernah apa lagi? Dengar. Kamu udah belajar. Udah terima firman Tuhan. Udah dapat bimbingannya. Udah dengar. Bahkan udah lihat lagi. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Tapi persoalannya bukan tentang itu katanya. Persoalannya apa? Kamu gak pernah mau melakukannya. Kamu percaya firman Tuhan itu pelita hidup. Betul gak? Menerangi jalanmu. Tapi kenapa kamu gak lakukan firmannya? Kalau kamu percaya firman Tuhan pelita hidup kita.
terang bagi jalan kita. Kenapa kamu gak jalan? Jalanilah firman-Nya. Jika waktu kamu jalan, kamu ketemu lihat, iya, ada terang ya. Iya ya, ada pelita ya. Iya, saya nggak bisa jatuh karena dia kasih tahu. Amin. Amin. Yang jadi persoalannya karena kita nggak mau melakukannya. Saudara percaya kalau bakmi yang dihidangkan sepiring itu enak? Apalagi kalau dagingnya itu, merah-merah semua lagi. Kita pasti akan yakin, ini spesial nih, dagingnya mantap ini, enak banget. Saya kemarin diajak makan sama kakak saya, orang ngantri lo makan lo di Kelapa Gading lo. Saudara kalau mau ngajak saya makan lagi, saudara ngantri dulu 1 jam sebelumnya. Nanti saya datang tinggal kayak kakak saya kemarin, saya udah hadir, udah selesai, udah makanan disiapkan. Bapak pendeta mah tinggal makan aja, nggak ngantri 1,5 jam sebelumnya. Nah itu kan itulah. Itu harus gitulah upahnya hamba Tuhan lah. Masa harus ngantri lagi, capek-capek ngantri. Kalian lah kakak beradik ngantri. Saya tinggal datang makan saja lah. Padahal jarak saya sama istri menempuh ke situ cuma 10 menit. Mereka yang jauh dari sana udah datang lebih dulu. Dia bilang, kami dari sini nih. Iya, kan belum buka kan? Belum. Ngantri kan? Iya, buka 6:30 kan? Iya, 6:30 malam. Sekarang jam berapa? Jam 5 lewat 15. Kami udah di sini. Iya, tunggu aja lah. Kalian di mana? Tenang, nanti kami akan tiba. Pada waktunya. Kan semua indah pada waktunya. Pas sampai, yuk kita doa sebelum makanan datang. Amin. Saya lakukan bagian saya doa. Amin. 5 menit kemudian makanannya tersedia. Saya nggak ikut ngantri. Tapi nggak enak makannya, nggak bisa lama-lama. Karena udah banyak orang nungguin saya makan, matanya melotot gitu. Kayak kesannya saya nggak bayar gitu makan. Padahal gini, nungguin gitu. Ini kapan selesainya? Kapan selesainya? Kata kadang-kala nggak tahu tuh. Saya bilang mudah-mudahan lah sampai sekian tahun tuh makanan bisa bertahan. Kan kita harus uji nanti sekian tahun, ya kan? Ya bisa aja karena viral ya. Tapi memang enak, enak banget bener. Pak Petri kalau mau tahu tempatnya saya kasih tahu nanti. Tapi ajak saya. Bener enak banget, bener. Pokoknya itu, aduh nggak tahu lah. Saya nggak bisa ceritain. Enak bener dah. Enak memang. Saya udah dengar, saya udah pernah belajar kata firman Tuhan, tapi kamu nggak pernah mau melakukannya. Dan waktu kita lakukan, ini janji Tuhan. Dia bilang apa? Allah sumber damai sejahtera itu pasti besertai kamu. Amin. Berat nggak berat? Lesu nggak lesu nanti suatu saat? Aduh lelah nggak lelah lah? Pasti lelah lah melayani Tuhan. Lelah nggak lelah lah kalau bergerak. Tapi Tuhan bilang, kan aku akan sertai kamu. Selalu ada sumber damai sejahtera menyertai kamu. Selalu memberikan kita penghiburan. Memberikan kita kasih Tuhan. Tuhan menyertai waktu kita terus melangkah dan bergerak. Ayatnya bilang apa? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kapan Allah beserta dengan kita? Waktu kita berjalan. Amin. Waktu kita melangkah, Immanuel itu menyertai saya dan saudara. Slide berikutnya, saya mau kasih tunjuk ini. Nih. Kita hidup sekarang di zaman sekarang gini. Disebutnya kaum rebahan. Senang banget udah mager, rebahan lagi. Paling 2 kata lucu dan klop itu. Mager dan rebahan. Dan Tuhan ajarkan kepada orang-orang yang suka rebahan atau sukanya mager. Mereka sampai Tuhan bilang gini, belajar kamu. Sama siapa belajar? Semut tuh lihat. Serem ya. Kita manusia kodratnya bu. Suruh belajar sama Bina. Siapa? Semut lagi kecil. Aduh, dipitnya saja mati. Tapi dia suruh kita belajar sama semut. Karena kamu senang banget sih rebahan. Senangnya gak pernah mau bergerak. Maka Tuhan bilang, aku kasih kamu firman Tuhan. Belajar sama semut. Tapi saya berdoa buat generasi muda di tempat ini yang sedang lagi up-upnya nih hari-hari ini. Kan Tuhan kirim nih generasi muda di tempat ini. Saya berdoa kita punya generasi yang gak mager. Generasi gak suka rebahan. Tapi generasi yang selalu senang bergerak. Kita baca ayatnya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Pelan-pelan ya. Tapi jangan tersinggung nanti kalau ada kata-kata yang sakit buat kita. 1, 2, dan 3. Hai. Jangan lihat kanan kiri loh, tersinggung nanti. Saudara baca ke depan aja. Bahaya itu tafsirannya. Kamu bilang, hai Pak Mal.
Repot kita pulang nih. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan berhenti dulu. Saya sekarang suka lihat ayat-ayat yang kadang kala jangkal buat saya. Katanya, perhatikan langkahmu, jadi lebih. Sejak kapan semut bijak gitu? Iya tuh, kita bisa belajar bijak dari semut. Bijaksana dari Tuhan itu loh, dari surga bisa ada di semut. Waduh, kalau kita nih, lihat nih, kita yang makhluknya yang luar biasa spesial, kalau nggak lebih bijak dari semut, berarti kita nggak pantas jadi manusia. Pantasnya apa? Anak buah semut. Nggak bijak kita. Udah makin tua nggak bijak. Semut kagak, manusia kagak, nggak jelas nih orang nih. Kalau dibilang semut lebih bijak. Dia manusia nggak bijak. Makanya belajar sama semut biar jadi bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, katanya pengaturnya atau penguasanya, ia apa? Menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu. Oke, ayat 9. Hai, ulang lagi tuh. Pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Berapa lama lagi kau rebahan terus, mager terus, nggak mau bergerak. Berapa lama lagi kamu nggak mau doa lagi? Udah diumumin di sini doa puasa, nggak mau doa puasa. Berapa lama lagi? Katanya. Halo? Kamu bilang tahun ini musim mukjizat. Tapi berapa lama lagi kalau kamu nggak bergerak? Aduh, ini udah bulan 4 nih, kata Tuhan nih. Aku mau buat mukjizat nih. Mukjizat kamu udah on the way nih. Kamu kemana? Ayo. Nggak mau bergerak juga. Udah disuruh. Datang ibadah lah yang serius. Amin. Bila engkau akan bangun dari tidurmu. Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal. Ini kayak judul lagu ya. Duduk lagi. Dulu Alvaro itu lagunya itu ya, kalau nggak salah ya, saya ingatnya gitu ya. Tidur lagi, makan lagi, ngopi lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Udah tahun baru, bangun lagi, tidur lagi. Udah 2026. Udah semua perang kita masih bangun tidur masih tidur. begitu terus. Enggak ada yang berubah. Enggak ada yang berubah, kita gitu-gitu aja tuh. Aduh, semua orang udah naik kemana-mana. Pak Arianto aja udah keliling-keliling Eropa. Kalian tidur makan. Terus bilang, tipe pendeta tuh aneh tuh. Dia dapat dari mana tuh duit tuh? Jangan-jangan dia korupsi. Korupsi dari mana? Cuman segini aja mau dikorupsi apanya? Itu dia. Kamu gak mau melangkah, nyalain orang lain. Betul. Nanti saudara salahin nih saya nih, nikmati mujizat. Padahal kamunya gak mau melangkah. Kan Tuhan gak pilih-pilih orang. Nanti ya, buat hamba yang setia aku kasih. Enggak, semuanya dia berkati. Itu janjinya, betul gak? Dia datang buat siapa? Buat semua orang. Sekalipun dia belum mengenal Yesus, dia datang buat itu juga. Berarti kan dia mau kasih berkat buat itu juga. Amin. Cuma persoalannya apa? Kamu sih tidur lagi sebentar, bangun lagi. Itu aja yang kamu kerjain. Nggak pernah yang lain. Saudara mau berubah hari ini? Amin. Jika saudara dan saya duduk diam saja, tidak pernah berbuat apa-apa, sungguhnya kita tidak akan pernah bisa lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Bahkan apa yang Tuhan sedang kerjakan atas bangsa ini. Amin. Bahkan kita pun tidak pernah tahu sesungguhnya Tuhan sudah sediakan mujizat itu bagi kita. Lalu kita pikir gak ada mujizat. Padahal Tuhan sudah sediakan. Amin. Dia bukan lagi mau buat, sudah tersedia. Sudah on the way. Tapi kamu yang gak pernah OTW. Diam saja. Yosua 18 ayat 1-3. Kita belajar dari sini. Yosua 18 ayat 1-3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Sebentar. Negeri ini perjanjian itu bagian. Kadang saya dan saudara kayak gitu tuh. Ada beberapa banyak kita tahu bahwa ada berkat dan janji Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah sudahkah kita rebut itu, ambil itu yang jadi bagian kita. Itu berkat kita loh kata Tuhan. Tuhan bilang aku berkati kamu. Aku berkati kamu sampai engkau
tua sampai seumur hidup aku gendong kamu. Dia bilang, kan itu janjinya, betul nggak? Dia kasih janji itu, dia kasih berkat itu. Pokoknya nggak ada yang bisa rubah itu, selain aku yang rubah itu. Itu bagian kamu. Nggak ada orang bisa lain ambil. Ayat ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel apa? Berapa lama lagi kamu sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Lihat, kenapa mereka nggak miliki? Kenapa mereka nggak nikmati bagiannya? Kenapa? Malas. Jangan bilang sebelah. Jangan-jangan kita malas kali ya. Bilang aja dalam hati. Kenapa kita begini terus ya? Apa kita malas kali ya? Enggak sih ya. Tapi mungkin kita malas doa kali. Malas sembah Tuhan. Halo. Kita malas serius berjumpa sama Tuhan. Kita malas mengakui bahwa Yesus itu segala-galanya buat kita. Amin. Tuhan sudah kasih tapi kamu gak mau ambil. Slide berikutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu bergerak, kita akan berjumpa dengan mujizat di dalam perjalanan kita. Oke? Waktu kita bergerak, kita temu mujizat di dalam perjalanan kita. Dan waktu bergerak, kita akan menemukan jawaban atau solusi. Bukan hanya buat hidup kita, tapi juga buat banyak orang. Jadi waktu kita jalan, nggak tahu lah. Semuanya kami serahkan sama Tuhan. Pokoknya kami berserah sama Tuhan. Kami percaya pasti Tuhan kasih jawaban. Pasti ada jalan keluarnya. Yakinlah pasti ada jalan keluar lah. Setiap percobaan kata Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Karena itu firman Tuhan bilang. Ya udahlah. Sekarang gimana? Udahlah kita jalan aja. Udahlah kita melayani dulu lah. Udah kita bekerja aja. Kita percayalah nanti ada jalan keluarnya. Lagi di jalan. Lagi dalam perjalanan. Kayaknya ini nih jalan keluarnya. Amin. Oh, ini maksudnya Tuhan. Makanya ada yang bilang apa? Saya tahu sekarang. Dalam setiap peristiwa Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Amin. Oh, ini maksud Tuhan. Amin. Tapi kalau kita nggak melangkah, nggak bergerak, kita nggak pernah tahu. Sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Orang yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta, mereka segera pergi untuk mengusahakannya. Itu kata firman Tuhan. Betul ya? Orang yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta, mereka segera pergi. Firman Tuhan bilang, segera pergi, tidak tunda lagi. Untuk apa? Mengusahakannya. Sementara yang 1 talenta, dia cuma diam. Bahkan dia kuburkan talentanya. Sehingga waktu tuannya datang, dan tuannya katakan apa? Sama yang dikasih 1 talenta itu. Dia keras bilang, kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Aku kasih kamu 1 talenta. Tapi kamu kuburkan. Dan kamu gak mau bergerak mengusahakannya. Duduk diam. Sehingga gak ada hasilnya dari aku yang aku berikan. Sementara yang dikasih 5 dan 2 talenta itu. Waktu mereka kembali datang kepada tuannya. Tuannya bilang apa? Baik sekali perbuatanmu, hamba yang setia. Amin. Baik sekali perbuatanmu. Aku kasih 5, kamu usahakan. Aku kasih 2, kamu usahakan. Sehingga kamu terima mujizat yang melimpah. Karena kamu mau melangkah. Kamu nantikan pertolonganku, tapi kamu tetap usahakan dengan baik apa yang aku percayakan. Amin. Saudara yang sedang dipercayakan apa sama Tuhan hari ini? Ada anak-anak, ada apa lagi? Ada orang-orang di sekitar kita, betul ya? Suami, istri, anak-anak, cucu kita. Tuhan bilang, aku percayakan, didik mereka dengan baik. Itu harta, bukan uang aja yang harta, betul ya? Bukan rumah yang harta, Tuhan. Kan ada lagunya kan, harta yang paling berharga adalah, bukan rumah kan? Bukan mobil kan? Jadi mulai sekarang bisa dong kasih rumahnya kepada gereja. Mobilnya kasih ke gereja. Kan bukan berharga. Yang berharga apa? Keluarga. Baik sekali perbuatanmu. Kita akan lihat kisah berikutnya. Sebuah pesan nubuatan dari Elisa. Tetapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu kisah dalam ayat sebelumnya. Nanti kita akan baca sesudahnya. Bahwa telah terjadi suatu kelaparan. Yaitu negeri itu kelaparan yang sangat hebat.
Dan sampai-sampai dikatakan kotoran binatang harganya jadi sangat-sangat mahal untuk dipakai pupuk. Harganya sangat tinggi, inflasinya naik. Dan Elisa pada saat itu bernubuat. Elisa bernubuat, dapat pesan dari Tuhan. Dia bernubuat bahwa besok, katanya, besok. Lihat, nggak tunggu nih berapa hari. Dia bilang besok. Waktu dia sampaikan hari ini, dia bilang besok harga-harga akan turun. Halo, katanya. Saya tahu, Tuhan bilang negeri ini sedang mengalami kelaparan yang sangat hebat. Semua harga mahal sekali. Sampai Amerika naikin itu nilai impor. Mahal. Oh, pokoknya mahal sekarang. Cina gak mau kalah, kasih lagi. Pokoknya Amerika kalau masukin dagangnya, barangnya ke Cina, kami naikkan sekarang dari sekian persen. Pokoknya gak mau damai mereka tuh. Gak tahu tuh nanti selesai gimana. Pokoknya lihat nanti. Saudara, perang tuh gitu tuh sekarang. Ekonomi. Saudara jangan mimpi nanti perangnya nuklir. Gitu tuh. Semuanya nanti jadi susah. Akhirnya semua nanti saling bunuh. Karena udah gak punya apa-apa. Makin susah. Makin susah. Anak aja nanti bisa dimakan. Karena gak ada makanan. Makin susah. Alkitab udah catat dengan baik. Jadi saudara kalau gak serius lagi sama Tuhan, saya gak tahu lagi. Cuma maunya apa? Tidur lagi, makan lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang, sampai masa kelaparan hebat, saudara nggak punya apa-apa, saudara putus asa nanti. Lihat, nubuatan itu datang kepada Elisa dan Elisa kasih nubuatan itu kepada mereka. Orang yang mendengar nubuatan itu di Alkitab dicatat. Kita akan baca 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi Elisa kasih nubuatan yang sangat yakin. Dia bilang ini pasti. Harga-harga pasti turun. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Oke lah, kamu bilang mau turun besok, masa iya segampang itu? Enggak mudah gitu bro. Saya tahu kamu hamba Tuhan, saya tahu kamu dapat pesan dari Tuhan, tapi iya apa iya sih? Masa sih? Kagak kita gitu kan? Masa sih Pak Rianto? Bener apa ya? Tahun ini mujizat. Alah, udah sampai bulan 4 nih. Gak ada yang berubah tuh. Yang saya lihat makin susah. Kesini aja naik motor, hujanan lagi. Jadi gak ibadah. Mana yang berubah? Gak bener nih. Janjinya nih. Betul gak betul? Kadang-kadang gitu kan kita. Sama kayak ini. Sama kayak pasukan ini. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri katanya. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat ketiga, 4 orang yang sakit kusta, ada apa? Di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Lihat nih ada 4 orang sakit kusta, lagi duduk meratapi nasib. Ini sakit nih, sakit kusta pada zaman itu penyakit yang sangat orang gak suka. Siapa orang mau bergaul sama penyakit kusta? Gak ada, dikucilkan. Sehingga karena mereka sesama sakit kusta, mereka saling memberi Kata mereka, bro kita cuma teman kita cuma ini doang nih ya. Ini di grup kita doang nih, jangan ada yang leave dari grup ya. Udah gak ada lagi nih, gak ada orang yang mau gabung dengan grup kita, gak ada. Kalau kita sakit kusta, siapa yang mau gabung? Kita doang nih. Oke ya bro ya, kita kompak nih, kompaknya. Tapi mereka lihat gini, kelaparan kan hebat. Mereka juga alami kelaparan yang sama. Orang mereka sakit kusta, mereka pun orang susah. Terus dia bilang gini, salah satu orang bilang gini, berkatalah seorang kepada yang lain. Dibilang apa? Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata katanya. Ayat 4. Baiklah kita masuk apa? Ke kota. Padahal dalam kota ada kita akan mati juga di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga di sini. Risikonya sama. Kita di sini mati. Tapi kalau kita bergerak nih, firman Tuhan bilang, kata Pak Rianto, kita harus melangkah. Tapi di sana lagi lapar juga, mati lagi kita nih.
Jangan sampai nanti jenderalnya bilang, kan sudah kusuruh kau jangan berperang, kau tetap berperang, matilah kau. Kan kau udah aku bilang di sana lagi ada perang, kau datang ke sana perang, ya matilah kau. Aduh, ini firman Tuhan kadang-kala luar biasa, saudara. Dan jika kita tinggal di sini kita akan mati juga. Jadi sekarang apa? Marilah kita apa? Menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Oke? Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, ya udahlah kita pasrah aja mati. Kan nggak mungkin kita bisa lawan tuh pasukan Aram. Bangsa itu nggak mungkin kita bisa lawan. Itu mereka kuat, pasukannya hebat. Siapa kita? Emang kita pasukan. Kita tuh sekelompok orang kecil yang sakit kusta. Yang anggota grupnya cuma 4 orang. Kita lagi, nggak ada orang lain. Nggak ada koneksi kita. Kita nggak kenal dengan pemerintahan. Kita nggak tahu siapa itu pejabat. Kita nggak tahu siapa itu orang kaya. Kita nggak tahu. Yang tahu kita status dengan lain. Kita penyakit kusta. Cuma ini aja nih. Yang bisa kita kasih kekuatan satu dengan lain doang nih. Saling beri penghiburan. Yuk tetap semangat ya. Tetap semangat ya bro. Ya. Percayalah nanti Yesus pasti datang. Iya. Semangat ya. Iya. Tuhan itu baik. Iya. Ya, tapi tiap hari yang dilihat itu aja terus. Nggak berubah. Kalau kita ke kota kita mati, di sini kita pun akan mati. Kalau udah kemanapun kita akan mati, udahlah sama aja. Kita datang hanya ke negeri Aram sana. Kalaupun nanti di sana kita hidup ya puji Tuhan. Enggak kita hidup ya udah puji Tuhan lah. Tahu juga kalau kita di sini terus diam, nggak bergerak, mati kita. Amin. Dia kasih tekan tuh, mati kita loh. Mati kalau kita nggak bergerak pun mati. Kamu nunggu apa? Besok. Jangankan 1 minggu, mungkin hari kedua mati kita. Udah nggak ada lagi. Semua lagi lapar, nggak ada persediaan. Tapi kalaupun kita di sana mati, ya udahlah, emang udah gitu nasib kita mati. Tapi kan minimal kita coba dulu. Syukur-syukur kita bisa hidup. Waktu Elisa bernubuat, yang jadi pertanyaan gini, biar kita memahami firman. 4 orang kusta ini dengar nggak? Halo? Jawabannya nggak mungkin dengar, karena mereka yang dengar siapa? Cuma siapa yang dengar? Prajurit dengar nggak? Dengar dengan jelas. Makanya prajurit bisa konfirmasi. Hamba Tuhan, udahlah, kamu mau ngomong kayak gitu, pesan dari Tuhan, pesan Tuhan. Nggak mungkin. Ini lagi susah-susahnya nih. Dolar ini nggak pernah senaik-naiknya katanya sekarang, dari zaman tahun dulu sampai hari ini. Inilah yang paling tinggi nilai rupiah, nilai dolar. Udahlah kamu ngomong lagi, besok pasti ada musisat, besok semua akan turun. Nggak mungkin. Tapi yang tidak mendengar adalah 4 orang kusta. Saudara gini, sebelum kita nanti baca lagi ayatnya, saya mau beritahu gini. Terkadang saudara orang yang sering dengar firman, ya, mungkin kita dimanapun kita bisa dengar firman. Apalagi kalau kita rajin buka YouTube dengar firman. Tapi mungkin ada orang-orang di luar sana, dia tidak pernah dengar firman secara langsung. Tapi itu firman Tuhan itu firman yang hidup, firman yang kuat. Amin. Waktu kita sampaikan firman, mungkin yang di sini dengar tapi tidak mau lakukan. Roh Kudus bisa bekerja menyampaikan pesan yang sama di hati orang yang tidak pernah hadir. Amin. Itu namanya pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dia bisa sampaikan itu. Dia bisa teguhkan hati kita. Ayo datang sama Yesus. Dia satu-satunya juru selamat yang hidup. Ayat 5 kita baca sama-sama. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ini orang kusta tadi. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Coba tuh. Pas mereka sampai, orangnya kemana? Kok jadi negeri ini kosong? Gak ada orang satupun. Gak ada tentara satupun. Di luar perkiraan mereka, di luar pikiran mereka, karena mereka pikir pasti mati di sana. Nggak mungkin kita bisa lawan orang Aram.
Gak mungkin kita bisa berhadapan dengan pasukan Arab. Siapa kita? Tapi waktu sampai mereka lihat, loh kok kosong? Seperti negeri yang ditinggalkan. Tidak ada satu orang pun ada di tempat itu. Saya mau beritahu, ini firman Tuhan. Bukan dongeng, bukan legenda kayak maling kundang. Ini kejadiannya nyata. Saudara, waktu kita bergerak, waktu kita melangkah, mungkin ada persoalan kita temui. Kita akan pikir, Tuhan, kalau kami gerak nih, kami pasti juga akan resikonya mati. Tapi kalau kami di rumah terus, nggak mau lakukan apa-apa, usaha apapun yang kami coba cari peluang, kami juga mati. Kan nggak ada bekal kami yang kami bisa bertahan sampai umur hidup kami nggak. Harapan kami hanya sama Tuhan. Udahlah Tuhan, aku bergerak aja lah. Apapun yang Tuhan percayakan aku kerjakan, sudah aku kerjakan. Tapi hasilnya kecil yang aku bawa, nggak apa-apa. Udahlah, daripada aku mati tanpa aku harus berusaha. Amin. Hasilnya kecil memang nggak apa-apa. Berkat yang aku terima hari ini kecil. Mungkin hanya cukup makan dan minum. Tapi gak apa-apa. Dibanding yang gak bergerak, gak lakukan apa-apa, kami pasti mati. Amin. Amin. Paham ya? Tapi minimal kami bisa bertahan hidup. Walaupun kami gak bisa ke mall, gak bisa beli baju baru. Tapi minimal kami bisa bertahan hidup dengan apa? Makan dan minum. Amin. Amin. Ayat 6. Baca sama-sama bersama saya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu apa? Mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Lihat, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri. Tunggang langgang semuanya pergi. Wow, sampai semua namanya orang udah panik, takut. Yang paling diselamatin apa sih? Dirinya sendiri, betul nggak? Udah gak lagi sempat. Nanti maunya, Papa tunggu Pak. Mobil gitu Pak, mobil yang di garasi. Udah usah. Udah nanti kita mati nih. Udah mau nih. Udah pokoknya udah lah. Kamu ngapain sih selamatin mobil kita lebih penting. Anak-anak lebih penting gendong anak-anak nih. Betul nggak? Udah gak kepikir lagi harta. Semuanya tinggalin kemah dan kuda dan keledai. Mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Orang Aram tiba-tiba jadi takut. Padahal sesungguhnya nggak ada apa-apa. Yang datang cuma siapa? 4 orang Kus. Tapi mereka dengar apa? Waduh, kumpulan tentara nih. Israel ini pakai bayar dari mana? Semua nih pasukan nih. Kayak dari Amerika, sekutu. Semua datang membantu mereka. Selesailah kita. Tamatlah riwayat kita. Hai, selesai kita nih. Udah gak tahu lagi. Kita gak mungkin lawan ini. Pasukan besar. Mereka, waduh, peralatan mereka juga lebih hebat. Udahlah, lihat suaranya aja udah luar biasa. Habislah kita. Daripada kita mati konyol di sini, yuk kita melarikan diri. Pergilah mereka melarikan diri. Padahal yang datang siapa? 4 orang Kus. Itu pekerjaan Tuhan gak? Amin. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang manusia gak bisa lakukan. Amin. Kita bergerak, dapatnya berkatnya kecil. Bawa ke rumah, doa sama-sama anak-anak, mengucap syukur berkebaikan Tuhan. Apa yang kita dapati hari ini, sisihkan mana yang buat Tuhan, mana yang kita nikmati. Walaupun kita tahu kita cuma masih kurang, kalau kita sisihkan. Tapi karena kita tetap taat sama firman Tuhan, lakukan saja. Ada 5 roti, 2 ikan. Kita tetap terima banyak hasil yang melimpah. 12 bakul. 12 bulan, 1 tahun, saya terpelihara. Amin. Amin. Siapa yang bisa buat? Hanya Tuhan. Amin. Kalau kita telitikan, kita pelajari, evaluasi, diaudit, hasil yang kita terima gak ada yang berubah. 1 tahun, segitu-gitu aja. Tapi berkat yang kita terima, kalau kita hitung-hitung lagi dari semua yang kita alami, kita nikmati, loh, salah nih. Ada perbedaan yang besar yang terjadi. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, apa? Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu apa? Dulunya kelaparan. Dia pikir mati. Ngapain sekarang dia? Dan sesudah itu lihat, bukan cuma makan minum.
Mereka apa lagi? Angkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Oh, luar biasa nih. Loh, ditinggal nih. Ini surat tanah nih. Wih, penting nih. Surat hak milik lagi. Wih, berharga nih kan? Betul nggak? Wih, jangan-jangan mungkin ketemu. Ada kalung emas. Istri-istri yang doyan belanja. Tas Hermes. Dia lupa. Belum pernah seumur hidup saya pegang ini, Pak. Pegang bro. Nanti kita kalau ketemu jodoh kita kasih lah. Kalau ketemu jodoh Alkitab nggak catat juga. Ada begitu banyak barang-barang di sana. Dan mereka apa? Kemudian apa? Pergilah mereka menyembunyikannya. Mereka kumpulkan dan sembunyi. Keempat orang kusa ini ketemu dengan barang-barang yang berharga. Mereka kumpulkan barang-barang itu. Dan mereka sembunyikan barang-barang itu dengan baik. Lalu di ayat berikutnya. Apa? Amin. Saudara, sebentar. Keempat orang kusta ini dari orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Dari orang yang kelaparan. Bahkan Alkitab catat hampir mati. Tiba-tiba waktu mereka melangkah, Tuhan sediakan apa mereka? Makan, minum. Amin. Makan, minum. Sebenarnya yang mereka butuhkan apa? Makan. Betul nggak? Yang mereka perlukan apa sih? Makan, minum. Itu aja. Buat apa yang mereka? Ngapain mereka punya mobil? Buat apa juga? Mereka cuma perlu makan, minum. Tapi yang luar biasa, Tuhan sediakan lebih dari itu. Karena mereka tetap mau melangkah, turuti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya mau beritahu, nubuatan Elisa tidak mungkin digenapi kalau nggak ada 4 orang kusta ini yang bergerak. Nubuatan Tuhan kadang-kala nggak mungkin terjadi kalau nggak ada orang percaya yang mau bergerak. Tapi nubuatan itu akan digenapi ketika ada di antara kita mau bergerak. Tapi yang mereka awali lakukan adalah kumpulkan, sembunyikan. Kumpulkan, sembunyikan. Masuk ke kemah berikutnya, kumpulkan, sembunyikan. Akhirnya mungkin dari salah satu menyadari mereka, kita jangan jadi gini. Kenapa kita jadi serakah? Kan dulu tujuan kita nggak ke situ. Waktu kita mau pergi melangkah, bukan ini tujuan kita. Tujuan kita hanya ingin hidup. Tuhan udah kasih kita hidup nih. Dia udah pelihara kita dengan baik sepanjang tahun. Terus waktu kita kumpulkan ini banyak berkat-berkat yang melimpah, kita harus tahu ini bukan milik kita. Amin. Ini bukan milik kita. Kita harus kasih tahu sama raja sana. Kita kasih tahu mereka sama mereka. Prajurit sana tuh bilang ini ada berkat, ini ada banyak barang melimpah. Dan kita harus kasih tahu sama mereka. Dan mereka bisa ambil itu barang berharga itu, berkat yang melimpah itu. Sehingga bukan kita saja yang bisa makan dan minum. Bukan kita saja yang bisa hidup melimpah. Satu bangsa jadi melimpah. Amin. Negeri itu jauh dari kelaparan. Saudara, mungkin gak tahu apakah saya cuma nyambungkan saja. Dan peristiwa Yesus itu di hari Kamis. Dia bangkit di hari Jumat. Amin. 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 Peristiwanya di hari kesusahannya, penderitaannya di hari Kamis. Besok ada mujizat. Dia bangkit. Peristiwa yang sama 4 orang kusta alami. Nubuatan bilang besok harga-harga tuh waktu mereka datang, prajurit ambil, diberikan temuannya apa yang ditinggalkan oleh orang Arab. Maka harga-harga di negeri itu pun jadi turun. Karena apa? Ada persediaan yang besar. Ada berkat-berkat yang dimasukkan ke negeri tersebut. Roh Tuhan itu sanggup menggerakkan setiap orang waktu mereka mau melangkah dan mengalami janji Tuhan. Slide berikutnya.
Kita akan selesaikan di sela-sela ini. Tuhan mau pakai setiap orang yang mau bergerak dan tidak hanya duduk-duduk saja. Slide berikutnya. Sebab yang duduk-duduk saja tidak akan pernah bisa membawa hasil apa-apa. Oke, saya akan akhiri dengan ilustrasi saya. Kan kadang waktu kita berdoa, apalagi kita orang Pantekosta, karismatik, waktu kita memuji Tuhan, bisa jadi suara Tuhan datang buat kita. Nubuatan itu datang. Bapak, Ibu, di sebelah siapalah namanya lah, Pak Patrick, Ibu Pika, tahun ini kalian alami kelimpahan. Pak Robi, Ibu Anggrek, ada mujizat Tuhan nanti tahun ini. Nah, waktu nubuatan itu datang buat kita pasti bilang apa sama-sama? Amin. 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 Pak Agus, jangan takut. Tahun ini pasti bilang sama-sama bilang apa? Pak Martin, kenapa mesti takut dengan pekerjaan hari ini? Terus aja bergerak. Kan aku yang berjanji akan menyertai. Tahun ini kamu akan miliki sesuatu yang kamu gak pernah pikirkan. Pasti bilangnya apa? Gereja ini juga aku akan berkati. Melimpah tahun ini. Penuh dengan mujizat dan menuai banyak jiwa. Kita pasti sepakat bilang amin. Tapi kira-kira terjadi gak? Kalau kita cuma duduk diam bilang tanpa saya mau bergerak, sama-sama jemaat bergerak, memberitakan firman Tuhan, membawa orang masuk ke dalam rumah Tuhan, ajak mereka ikut Tuhan, nggak akan ada kita terima hasil apa-apa. Betul nggak? Saudara, saya mau kasih tahu, jangan pikir ngajak itu nggak punya kuasa. Ngajak itu punya the power. Namanya the power, ngajak. Ajak orang masuk rumah Tuhan. Amin. Tugas kita ngapain? Ngajak aja. Ajak aja dia. Ayo yuk. Daripada kamu di rumah. Ayo yuk. Kamu kenal deh, dengar deh. Nanti ada firman Tuhan datang. Semoga firman itu akan meneguhkan hatimu. Ayo yuk. Amin. Ayo yuk, dibaptis yuk. Tuhan pasti punya rencana atas hidupmu. Ayo yuk, ngajak doang. Ngajak. Ngajak kan gak susah kan, ngajak. Saudara gak ngajak makan gak? Ngajak datang ibadah. Datang mereka ikut doa. Saudara, saya kasih ilustrasi ini. Ini andai ya. Ini andai ya. Jangan saudara nanti gugat saya. Ini andai. Andai ini bukan emas. Andai ini ya. Saudara percaya ini emas? Kan andai tadi Pak. Andai ini emas. Terus saya bilang, Pak Martin, emas ini saya akan berikan kepada kamu. Oh, kalau Tuhan Yesus masa bilang Pak Martin lagi ya? Ya Martin, segitu ya. Kalau pemerintah harus bilang Pak Martin lah ya kan, nggak sopan nanti kan. Masa Yesus pakai bapak lagi, ibu kan nggak mungkin, ya kan? Kayaknya halus banget gitu Yesus kita gitu ya. Nggak lah, kan dia pribadi yang besar ya. Dia ketika sebut aja nama kita, betul nggak? Ya kan, kayak Haryanto, Adit, kan gitu kan? Jadi jangan tersinggung ya, Martin, sini, saya mau kasih kamu emas ini. Emas ini akan kamu miliki di tahun ini dengan penuh banyak berkat. Tuhan ganti lagi. Martin, tahun ini pokoknya ya, bukan hanya emas. Nih, satu surat tanah, luas tanahnya 10 hektar. Wih, kira-kira Pak Martin bilang apa nih? Kalau dikasih surat ini, surat tanah 10 hektar. Resmi, terdaftar nih, mau dikasih sama Tuhan. Bilang apa? Oh, masa dikasih surat tanah 10 hektar itu kebangetan kan? Bilang amin doang. Minimal dia lompat lah. Kalau emas oke lah ya. Surat tanah loh 10 hektar. 100 meter aja sekarang di Kelapa Gading mahal loh. Masa gak lompat bilang, wah amin. Kapan lagi nih? Minimal gue kasih setengahnya lah ada buat kuburan nanti semua warga jemaat GKB Hope Milik Jakarta lah. Gue dermakan. Tapi ingat 500-nya ini buat masih setengahnya buat saya. Saya mau bangun istana besar, bikin kontrakan
50 pintu. Pendapatannya dari situ aja udah. Kerjaan saya ngapain? Doa, duduk, tapi nggak makan. Doa, puasa, melayani Tuhan, ajak orang melayani Tuhan, ajak orang beribadah. Berkatnya dari mana sih Pak Martin? Cuma gitu-gitu doang. Nggak lihat tuh di belakang saya. Ada apa? 50 pintu bro. Tiap bulan saya terima, tinggal kutip doang. Bayar uang bulanan, sewa bulanan. 50 pintu, kalilah 200.000 lah. Udah kontrakan murah lah. Kali 50 pintu berapa? Hah? Waduh, susah banget ngitungnya. Baru 200.000. 200.000 kali 50 pintu berapa? Berapa Bu Krista? Berapa? 10 juta. Bener. Oke, 10 juta. 10 juta loh. 100.000. 200.000 10 juta. Setiap bulan Pak Martin terima penghasilan 10 juta. Kerja di mana 10 juta? Oke. Sepakat deh. Ini baru 50 pintu loh. Belum yang lain yang dia usahakan. Bisa aja bilang tanah berikutnya dia bikin apa? Dia bikin tanaman, dia bikin pohon duren. Sekali pas berbuah, duren mahal. Dia buka cabang duren. Pokoknya makin kaya. Kerjanya ngapain? Duduk aja. Baca Alkitab, doa. Terus datang bantu Pak Arianto melayani. Pokoknya saya melayani aja, bawa keluarga saya melayani. Saya ketemu orang lain. Ngapain di sini? Bengong-bengong. Ayo ikut saya yuk. Udah pas saya mau mati ya, daripada kamu diam di sini mati. Minimal kamu nggak tahu lah, entah kamu nanti digigit jadi mati, pokoknya ikut aja dulu lah. Yang penting ikut aja. Daripada juga toh juga kamu diam juga mati, ya kan? Bergerak aja. Tuhan pasti kasih mujizat. Saya ulang lagi nih, Pak Martin, mau nggak emas ini? Percaya nggak emas ini? Hah? Pak Martin terima nggak janji Tuhan? Pak Martin coba melangkah sini. Sini Pak Martin melangkah. Ya tuh orang Kristen tuh gitu tuh. Sini Pak Martin, saya serius. Biar selesai kita punya ilustrasi. Kalau kita nggak kelar-kelar nih ilustrasinya. Mau terima ini nggak? Pegang. Silakan duduk. Kapan dia bisa nikmati dan melihat dan menikmati mujizat Tuhan? Waktu dia melang. Amin. Bisa nggak cuma gitu doang? Amin. Pak Arianto, amin. Saya suka itu Pak. Saya suka Pak. Terus ngapain Pak Martin? Jangan saya lah Pak. Malu saya kalau maju. Aduh siapa saya Pak. Aduh jangan saya yang melayani. Udah yang lain aja lah. Betul. Aduh yang kaya aja Pak. Udah banyak orang kaya yang kaya aja Pak. Biasa melayani orang kaya Pak. Orang susah ngapain? Orang susah yang duduk di belakang meratapi nasib aja Pak. Betul. Pernah ngalami mujizat nggak kalau nggak melangkah? Amin. Minimal Pak Martin bisa nikmati coklat itu. Karena dia melangkah. Amin. Saudara mau nikmati mujizat Tuhan tahun ini? Bilang sama kanan kiri, yuk kita melangkah hari ini. Mari kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Jadikan pujian ini jadi doa kita bersama-sama ya. Saudara, Tuhan sedang baik buat kita. Dia kasih firman-Nya buat kita hari-hari ini. Amin. Saya rindu kita semua alami banyak perubahan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Digenapi dalamku. Janji Allah Digenapi dalamku. Ku harapkan. Ku harapkan Yang terjadi di dalamku. yang terbaik Terjadi di dalamku. terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin
seturut kasihnya, seturut kasihnya bagi. Sekali lagi kita akan pujian sama-sama. Katakan, ku nantikan Tuhan, janji-Mu digenapi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, yang terbaik amin, terjadi di dalam. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, yang ku tahu Yesus sudah kerjakan seturut firman-Nya. Jadilah Tuhan bagi kemuliaan yang ku yakin, yang ku yakin. Yesus sediakan ya seturut kasihnya. Amin. Haleluya. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasihnya. Mari saudara datang kepada Yesus hari ini. Firman-Nya sudah datang buat kita hari ini. Yesus ingatkan kita hari ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Katakan melangkah. Seperti 4 orang kusta itu melangkah saja, berjalan saja. Sekalipun mungkin resikonya besar buat kita, sekalipun mungkin resikonya bahaya buat kita, tapi kalau Tuhan tuntun kita, Dia yakin kita tuh melangkah saja. Gak usah terlalu dipikirin kau gagal apa enggak. Jangan terlalu kau pusingin kau nanti besok berhasil apa enggak. Kata Tuhan, melangkah saja. Buat aja apa yang kamu bisa buat hari ini. Buat saja apa yang kamu bisa lakukan hari ini. Gak usah lihat orang lain bisa berhasil karena apa. Lihat engkau dirimu. Tuhan, aku sedang bekerja dalam hidupmu. Yesus sedang melakukan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara. Dia bilang kita akan diberkati, gerejanya akan diberkati. Tapi kau melangkahlah bersama-sama, seiyalah sekata bersama-sama. Teruslah lakukan firman Tuhan. Jangkau banyak jiwa, bawa mereka ke rumah Tuhan. Ada orang-orang di luar sana yang sedang putus asa. Mereka sulit dengan penderitaan mereka. Walaupun kita tahu ini risikonya juga besar buat saya. Sementara diri saya masih susah, kami sendiri masih punya persoalan yang besar. Tapi kami harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kami harus bawa orang masuk ke dalam rumah Tuhan. Kami harus tolong mereka dalam mungkin makan minum mereka. Kami Tuhan gerakan tuh bantu, kami bantu mereka. Sementara kami pun lagi susah. Tapi Tuhan bilang, lakukan saja, buat saja itu. Percaya. Kalau kamu pernah dengar ada 5.000 orang diberi makan, itu bukan karena siapa, bukan karena seorang anak bawa bekal, bukan. Tapi semua karena Tuhan sedang bekerja. Saudara, kalau percaya hari ini, bahkan sebelum kita memasuki nanti minggu ke depan, Jumat Agung dan Paskah, Tuhan bilang, aku sudah mati buat hidupmu. Aku bangkit buat kamu, memberi kamu kemenangan. Engkau harus rayakan kebangkitanku hari-hari ini. Aku sudah jamin kemenangan itu buat hidupmu. Aku sudah buat hidupmu tidak akan susah. Engkau akan alami mujizat demi mujizat hari-hari ini. Percaya itu. Tapi jangan diam. Langkah saja, bergerak saja kata Tuhan. Kau akan lihat pertolonganku yang begitu aja. Saudara, taruh tanganmu di dada, bilang, Tuhan Yesus, kami mau alami bagian itu hari-hari ini. Kami mau alami mujizat itu hari-hari ini di tahun ini Tuhan.
Kalau Tuhan suruh kami melangkah, kami melangkah. Kalau Tuhan suruh kami bergerak, kami bergerak. Tanpa kami harus bersungut-sungut, tanpa kami harus menyalahkan orang lain. Kami gak perlu salahkan orang lain. Kami gak perlu menyalahkan keadaan sekitar kami yang sedang susah. Kami gak perlu cari siapa orang yang bikin susah hidup saya. Gak perlu. Datang sama Yesus, bilang, Tuhan Yesus, Engkau sedang bekerja buat hidupku. Engkau ajar kami untuk mengampuni orang lain, karena Engkau baik buat kami. Engkau ajar kami terus melakukan yang baik, karena Engkau sungguh baik buat kami. Janji-Mu masih digenapi. Tahun ini kami akan alami kesembuhan. Tahun ini kami akan alami kekuatan yang baru. Tahun ini kami akan alami mujizat Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Yang ku tahu seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Allah. Kami berterima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kembali firman-Mu Engkau bentangkan kepada kami Allah. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman-Mu. Kami mau terus melangkah Tuhan. Kami akan terus menantikan janji-Mu ya Allah. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami Allah. Kami mau terus Tuhan hidup menjadi orang-orang yang rajin Tuhan. Kami tidak mau menjadi pemalas-pemalas yang tidak mau bergerak Allah. Tapi biarlah terus ingatkan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus melangkah maju Allah. Melakukan bagian kami Tuhan. Hidup bersekutu erat dengan Engkau Tuhan, yang terus setia datang kepada Tuhan, datang kepada Allah, memuji menyembah Tuhan hingga saat satu kali nanti Tuhan. Janji yang Engkau genapi Tuhan, beri kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus hamba-Mu gembala sidang kami ya Bapa. Beri dia terus kesehatan, beri dia terus kekuatan. Bila hikmat marifat senantiasa mengalir atas kehidupannya Bapa. Ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami terima firman-Mu Bapa, dan kami akan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman. Sebelumnya kembali saya mau mengingatkan, kalau kita tidak lagi menjalankan persembahan, namun Bapak Ibu boleh memberikan persembahan di kotak yang ada di depan. Bila tidak bisa tadi, mungkin nanti setelah kembali keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan. Kami juga berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengembalikan milik Tuhan, persembahan dan apapun untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita percaya saat kita setia, kita tidak pernah kekurangan. Itu janji Tuhan bagi kita. Saat kita memberikan persepuluhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya bagi kita, dan Dia akan memberkati kita. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman di hari Rabu. Ada kembali ibadah doa Rabu di kediaman Bapak Yeyen ya, di Tower E3 lantai 4 nomor 17. Dan di hari Jumat itu adalah ibadah Jumat Agung. Kita tidak berpuasa ya Bapak Ibu di hari Kamisnya, namun kita akan beribadah di tempat ini di pukul 4 sore dan akan dilakukan perjamuan kudus ya. Siapkan hati kita terima perjamuan kudus. Itulah perjamuan terakhir ya, seperti yang Tuhan Yesus kerjakan atas kehidupan kita. Lalu di hari Minggu kita akan ibadah Paskah kembali pukul 4 sore.
disertai juga dengan ibadah sekolah minggu. Itu saja pengumumannya, dan ada pengumuman tambahan yang saya mau sharekan, laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan kita untuk bulan Maret ya, Bapak Ibu boleh lihat segala kita persembahan kita, ada juga ucapan syukur, ada persepuluhan yang sudah diberikan jemaat Tuhan. Kami gereja ucapan terima kasih, dan biarlah apa yang sudah Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu akan menuainya juga. Amin. Dengan segala pengeluaran gereja yang ada, biarlah kami percaya di rumah Tuhan ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Itu saya pengumuman gereja untuk persembahan. Dan ada pengumuman tambahan, kita akan melakukan rally day. Rally day berarti berangkat pagi, pulangnya malam di tanggal 6 ya, 6 September. 6 September itu tanggal merah di hari Jumat ya. Kita akan berjalan dari pagi sampai malam. Rencananya kita akan berjalan ke Bandung ya. Jadi berangkat kumpul di rusun itu perkiraan itu jam 6 pagi kita udah jalan ya. Biayanya sekitar 175.000 ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ada keluarganya banyak, mulailah dengan menabung. Bapak Ibu mau menabung? Mau pergi bersama? Di sana nanti kita akan beribadah, dan juga kita ada rekreasinya sedikit ya. Kita akan rencananya kalau Tuhan ini kehendaki, kita akan pergi ke Sari Ater ya. Sari Ater di Lembang, Bandung ya. Nabung dari sekarang supaya tidak menjadi berat. Wah, anak saya ada banyak nih, seperti keluarga Ayah Delova. Wah, banyak gitu ya. Keluarga Pak Obi yang banyak gitu. Mulailah mencicil, boleh dimulai ya. Jadi biar tidak menjadi berat ya. Boleh dicicil kemana? Kembali ke Ibu Merina untuk mencicil pembayaran nabung ya. Nabung supaya nanti saat hari hanya kita berangkat dengan penuh sukacita. Saya berharap, oh ya satu lagi, kapasitas mobil kita cuman untuk 59 ya. Jadi kalau yang daftarnya ternyata 60 ya berarti minta maaf, yang satunya nggak bisa ikut gitu ya. Karena kita cuman ada 59. Karena kita bawa bus. Yang punya mobil jangan bawa mobil ya, taruh aja di rusun. Jadi kita tinggal besok nanti malamnya baru kita pulang ke rumah dengan kendaraan kita. Bapak Ibu mau berjalan? Wah, kayaknya kita batalkan saja nih Pak Gembala. Mau berjalan? Amin ya. Kita mau, biar kita saling satu dengan yang lainnya mempererat persaudaraan kita. Jumat Agung, oke. Pengumuman untuk Jumat Agung, silakan. Take this and eat. This is my body given for you. Whoever eats my flesh, drinks my blood, in me, and I in them. And this is remembrance of me. Content to follow the rhythm of the tide. Yes, Lord. You know that I love you. These men are friends of Jesus of Nazareth. Time has come for us to prepare the Passover dinner. Where is he? If I knew I would be with him. Why? Oh, this is not yesterday. He's in a struggle to trouble me. You have the chance to change everything. I know where you can find him. All the brothers appear. Us. Be vigilant. You not realize that what I'm doing. And he has everything. I was a fisherman once, but he made me a fisher of men.
Biarlah kita untuk minggu depan di hari Jumat kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Jangan tidak hadir. Ya, kita akan terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bangkit berdiri. Kita mau serahkan mengakhiri ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Amin Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami akan terus menantikan kedatangan-Mu Allah. Menanti-nantikan Engkau ya Allah. Amin. Kami berserah. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, ku berserah. Amin. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Oh, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Aku sekali lagi angkat tangan kita bersama-sama. Aku berserah. Aku berserah. Kami berserah kepadamu Yesus sepanjang minggu ke depan. Aku berserah Kepadamu Yesus. Kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Sambil mengangkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mensinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera. Bahkan pimpinan Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidup saudara-saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Kunyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu Tuhan. sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. Silakan.
bersyukur padamu, oh Yesusku. Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Engkaulah